Tidak lama lagi di dunia medis, seorang dokter hanya butuh waktu 3 detik untuk mendeteksi kanker paru-paru lewat foto röntgen. Pasien stroke bisa langsung ditangani robot bedah super presisi dari jarak ribuan kilometer. Dan organ tubuh seperti jantung atau ginjal kini bisa dicetak menggunakan printer 3D. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah? Bukan, ini adalah kenyataan yang sedang terjadi hari ini di dunia kedokteran. Teknologi medis berkembang begitu cepat. Bahkan beberapa ahli percaya kita sedang memasuki era revolusi medis terbesar dalam sejarah manusia. Dan dalam video ini, kamu akan mengetahui 10 teknologi kedokteran paling canggih saat ini yang bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga sedang mengubah cara kita hidup, sembuh, dan bertahan. 1. Kecerdasan buatan dalam diagnosa. AI bukan hanya jadi asisten dokter, tapi juga bisa mengungguli manusia dalam membaca citra medis. Contohnya, algoritma buatan Google mampu mendeteksi kanker payudara dengan akurasi 99,1%. AI juga digunakan untuk mendeteksi pneumonia, TBC, bahkan Alzheimer lebih awal. Teknologi ini menghemat waktu, mengurangi human error, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. 2. Robot bedah presisi tinggi. Robot seperti Da Vinci Surgical System memungkinkan dokter mengoperasi pasien dengan sayatan super kecil dan akurasi milimeter. Lebih sedikit rasa sakit, lebih cepat pulih. Beberapa robot bahkan bisa dioperasikan dari jarak jauh lewat koneksi 5G. Bayangkan dokter di Jepang mengoperasi pasien di Afrika. 3. Telemedicine dan konsultasi online. Setelah pandemi COVID-19, konsultasi online jadi standar baru. Dengan aplikasi dan video call, pasien bisa berkonsultasi dari rumah, bahkan mendapatkan resep elektronik langsung ke apotek. Ini sangat membantu di wilayah terpencil atau pasien lansia. Wearable health devices. Jam tangan pintar kini bisa mendeteksi detak jantung tidak normal, memantau tekanan darah, hingga EKG. Apple Watch bahkan pernah menyelamatkan nyawa dengan mendeteksi fibrilasi atrium sebelum pasien menyadarinya. Semua data ini bisa dikirim langsung ke dokter atau rumah sakit secara otomatis. Terapi gen dan CRISPR. Pernah dengar CRISPR? Ini alat gunting gen yang bisa memotong bagian DNA rusak dan menggantinya. Beberapa pasien dengan anemia sel sabit telah sembuh total setelah menjalani terapi gen. Teknologi ini membuka jalan untuk menyembuhkan ribuan penyakit genetik, dari kelainan darah hingga kebutaan. Pencetakan 3D untuk organ dan prostetik. Dulu prostetik mahal dan lama dibuat. Sekarang? Dengan printer 3D, tangan atau kaki buatan bisa dicetak hanya dalam beberapa jam dan pas 100% dengan tubuh pasien. Peneliti juga sedang mencetak jaringan hidup, bahkan organ seperti hati dan ginjal dari sel manusia. AR dan VR dalam pendidikan dan operasi. Mahasiswa kedokteran sekarang bisa latihan operasi dalam dunia virtual, lengkap dengan simulasi realistis. Dokter juga bisa menggunakan AR untuk melihat organ pasien secara 3D selama operasi berlangsung, seperti punya mata X-ray. Imunoterapi dan terapi CAR-T. Imunoterapi adalah revolusi baru dalam pengobatan kanker. Dengan memodifikasi sel darah putih pasien, tubuh bisa menghancurkan sel kanker dari dalam. Terapi CAR-T telah menyelamatkan banyak pasien leukemia dan sedang diuji untuk kanker otak dan pankreas. Internet of Medical Things IoT. Bayangkan, infus, alat pacu jantung, dan monitor tekanan darah semua terhubung ke cloud, bisa dikendalikan atau dipantau dari jauh. Dokter tahu kapan pasien butuh bantuan sebelum pasien sadar ada masalah. Semi kapsul kamera yang diagnosis non-invasif. Pasien menelan kapsul kecil berisi kamera. Alat ini memotret seluruh saluran pencernaan dan hasilnya dianalisis oleh AI. Tidak perlu endoskopi invasif, nyaman dan sangat efektif ini. Masa depan kedokteran, 17 dewa, 20 lea. Apa arti semua ini? Teknologi membuat pengobatan lebih cepat, lebih murah, dan lebih personal. Dalam 10-15 tahun ke depan, mungkin kita bisa mengganti organ tanpa donor, mendeteksi penyakit sebelum terasa, bahkan memperpanjang umur manusia secara signifikan. Tapi tentu, tantangan juga ada.
privasi data, akses di negara miskin, hingga etika dalam rekayasa genetik. Satu hal yang pasti, dunia kedokteran tidak akan pernah sama lagi. Pertanyaan besar pun muncul. Dengan semua kecanggihan teknologi medis saat ini, apakah biaya berobat akan semakin murah? Atau justru malah semakin mahal? Kenyataannya, jawabannya tidak sesederhana itu. Di satu sisi, banyak teknologi seperti telemedicine, wearable devices, dan AI untuk diagnosa dini justru menekan biaya. Pasien tak perlu datang ke rumah sakit, tak perlu dirawat inap terlalu lama, dan penyakit bisa dicegah sebelum menjadi parah. Namun, di sisi lain, teknologi super canggih seperti robot bedah, pencetakan organ 3D, atau terapi gen masih memerlukan investasi besar. Harga alatnya mahal, tenaga medis perlu pelatihan khusus, dan proses pengadaan bisa sangat kompleks. Dan lebih dari itu, akses ke teknologi medis belum merata. Di negara maju, teknologi ini mulai menjadi standar. Tapi di banyak negara berkembang, termasuk beberapa wilayah di Indonesia, akses masih terbatas, bahkan untuk layanan dasar sekalipun. Jadi, apakah teknologi akan membuat biaya lebih murah? Dalam jangka panjang, ya. Tapi hanya jika sistem kesehatan, kebijakan pemerintah, dan inovasi industri bisa bekerja sama untuk membuatnya terjangkau dan merata. Karena pada akhirnya, teknologi terbaik adalah teknologi yang bisa dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya oleh mereka yang mampu membayar mahal. Tapi tenang, Masa depan belum selesai ditulis. Banyak negara dan startup teknologi kini berlomba menciptakan inovasi medis yang lebih murah dan mudah diakses. Contohnya, beberapa perusahaan di Asia dan Afrika kini mengembangkan alat diagnosa portabel berbasis AI yang bisa digunakan di desa tanpa perlu dokter spesialis. Ada juga teknologi open source pencetakan organ yang bisa memangkas biaya pengembangan hingga 90%. Di sisi kebijakan, banyak pemerintah mulai memberikan subsidi untuk rumah sakit digital dan layanan telemedicine agar pasien tak harus keluar uang besar hanya untuk berobat. Dan jangan lupakan satu kekuatan besar, kolaborasi global. Universitas, peneliti, bahkan komunitas sukarelawan teknologi kini membuka akses paten dan data medis untuk mempercepat inovasi. Jadi ya, biaya medis akan semakin murah jika teknologi diarahkan dengan benar, bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk keadilan kesehatan bagi semua orang. Karena pada akhirnya, kesehatan adalah hak, bukan kemewahan. Alat teknologi hanyalah alat yang menentukan tetap manusia. Itulah 10 teknologi kedokteran paling canggih yang sedang mengubah wajah dunia medis. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuka mata kita bahwa masa depan kesehatan sedang kita bangun hari ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar teknologi, inovasi, dan dunia masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap cerdas, dan Selamat datang di era medis masa depan.